Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Syifa dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 27. Jadi di sini aku akan mengulas film yang lagi ramai akhir-akhir ini, yaitu film berjudul Budi Pekerti. Film Budi Pekerti adalah film drama Indonesia tahun 2023 bergenre drama yang disutradarai dan ditulis oleh Bregas Banuteca. Film ini diproduksi Rekata Studio serta Kaninga Pictures. Film ini mendapat penghargaan 17 nominasi Piala Citra. Selain itu, film ini juga terpilih sebagai Official Selection di SXSW Sydney 2023 di Australia, serta terpilih menjadi film pembuka di Jakarta Film Week 2023. Langsung aja yuk ke ceritanya. Film ini berkisah tentang seorang guru bimbingan konseling yang berselisih paham dengan salah satu pengunjung di pasar. Ketika perselisihan itu sedang terjadi, tanpa sepengetahuannya ada seseorang yang merekam dan mengunggahnya pada media sosial. Ternyata video tersebut diunggah viral dan mendapatkan banyak respon negatif dari netizen. Karena Bu Prani merupakan seorang guru, netizen menilai Bu Prani tidak mencerminkan seorang guru yang baik. Video yang telah viral tersebut akhirnya terdengar sampai ke kepala sekolah tempat ia mengajar. Atas kejadian tersebut, pihak sekolah menggagalkan Bu Prani yang sebelumnya akan menjadi calon wakasek. Pihak sekolah juga mengancam akan mengeluarkannya dari sekolah. Selain berdampak pada sekolah, kejadian itu juga berdampak pada keluarganya. Keluarga Bu Prani tidak bisa tenang karena identitas mereka selalu dicari-cari kesalahannya. Selain itu, mereka dihakimi dan dikecam atas kejadian tersebut. Dalam cerita Budi Pekerti ini, Bu Prani memiliki dua anak, yaitu Tita dan Muklas. Kedua anak Bu Prani bertekad untuk membantu permasalahan ini agar cepat terselesaikan. Mereka juga menjaga supaya bapak mereka yang bernama Didit tidak mengetahui permasalahan tersebut karena sedang mengidap depresi. Selanjutnya unsur intrinsik dan ekstrinsik film ini. Yang pertama unsur intrinsik. Film Budi Pekerti yang memiliki durasi 1 jam 50 menit ini mengangkat tema cyberbullying yang terinspirasi dari kisah yang viral dari seseorang guru di media sosial. Film ini memiliki beberapa tokoh yang diperankan oleh aktor dan aktris Indonesia. Yang pertama, Ine Febrianti sebagai Bu Prani. Bu Prani adalah tokoh sentral dalam film ini. Bu Prani merupakan seseorang guru BK di SMP Yogyakarta. Bu Prani sangat tegas dan bijaksana dalam mendidik muridnya alih-alih memberi hukuman. Tapi hukumannya berbeda dari biasanya yang disebut dengan refleksi diri. Kemudian yang kedua, karakter Tita, diperankan oleh aktris muda berbakat Prilly Latuconsina. Tita merupakan putri pertama Bu Prani yang memiliki usaha thrift shop atau jualan pakaian bekas. Tidak hanya itu, ia berprofesi sebagai seorang musisi independen yang kerap membuat lagu-lagu kritis terhadap isu sosial. Sayangnya, kehidupan Tita ikut berubah setelah video perselisihan Bu Prani viral di media sosial. Kemudian yang ketiga, Muklas, yang diperankan oleh Angga Yunanda, merupakan seseorang influencer atau konten kreator yang sedang naik daun. Melalui akun media sosial dengan nama Muklas Animalia, ia membuat konten tentang metode menyembuhkan jiwa dengan gerak olah tubuh. Kemudian yang keempat, Pak Didit, merupakan suami dari Bu Prani yang diperankan oleh aktor Dwi Sasono. Diceritakan, Pak Didit semula memiliki bisnis kecil-kecilan, namun bisnisnya hancur akibat pandemi COVID-19 yang membuat ia merasakan kesedihan yang mendalam. Pak Didit mengidap penyakit bipolar yang mengharuskannya rutin ke psikolog. Saat masalah terjadi, Bu Prani dan anak-anaknya berusaha menyembunyikannya dari Pak Didit. Yang kelima, Omara Esteklal sebagai Gora. Gora merupakan alumni dari sekolah tempat Bu Prani mengajar. Ia bekerja di kantor sebagai seorang videografer. Gora akan menjadi pembawa kisah Bu Prani. Yang keenam, Tunas, yang diperankan oleh Ari Lasmana, merupakan pemimpin redaksi tempat Gora bekerja. Sebagai atasan dari perusahaan berita, Tunas selalu mengedepankan segala sesuatu yang viral dan menjadi perbincangan banyak orang.
Film ini menggunakan alur maju yang disusun secara kronologis dan berurutan, mulai dari awal hingga akhir cerita. Peristiwa dalam cerita bergerak maju dan tidak kembali ke masa lalu. Latar yang digunakan dalam film ini yaitu rumah Bu Brani, SMP pribadi, pasar, tempat latihan, restoran, dan juga rumah sakit. Film ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Amanat yang bisa diambil dari film ini: gunakan media sosial dengan bijaksana. Laksanakan apa yang diperintahkan orang tua, karena awal cerita ini berawal juga dari anaknya Bu Brani yang tidak mau disuruh membelikan putu ayahnya. Pentingnya pendidikan karakter. Jangan mudah terprovokasi oleh komentar negatif yang tersebar dalam media sosial. Jangan segan minta bantuan orang lain jika menjadi korban bullying. Dan jadilah bagian dari solusi mereka, para korban bullying. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Pengarang film Budi Pekerti ini adalah Rafael Bregas Banuteja, lahir tanggal 20 Oktober 1992, yang merupakan seorang sutradara dan penulis skenario asal Indonesia. Beliau ini memiliki riwayat pendidikan di SMA Kolese di Brito, Yogyakarta, dan di Institut Kesenian Jakarta. Banuteja menjadi sutradara Indonesia pertama yang memenangkan penghargaan Cannes Film Festival. Untuk film pendeknya berjudul Prenjak. Bregas merupakan peraih Piala Citra 2021 untuk sutradara terbaik dan penulis skenario asli terbaik bersama Henrikus Pria lewat film Penyalin Cahaya yang merupakan debutnya sebagai sutradara film panjang. Bregas mengungkapkan bahwa ide cerita yang sangat relate dengan kondisi sekarang itu diambil dari kisah nyata yang pernah terjadi di masa pandemi. Sekitar 3 tahun yang lalu, sering ada sosok ibu-ibu atau bapak-bapak yang viral terekam sedang marah-marah atau mengumpat berkata-kata kasar ke seorang kurir atau karyawan. Video itu besoknya langsung jadi parodi dan dihujat oleh netizen. Ah, ini nggak punya budi pekerti. Kok kelakuannya gitu sih? Kok orang lain nggak sopan banget? Dan banyak netizen yang menuntut permintaan maaf dari korban dalam video yang telah diviralkan tersebut. Apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari film Budi Pekerti ini? Endingnya kurang memuaskan aja karena tidak ada timbal balik buat Bu Brani. Mungkin dari sound dan musiknya. Kemudian kekurangannya ada pada dialek Jawa di beberapa scan dan ada plot hole atau minor. Kemudian kelebihan dari film Budi Pekerti. Film ini memiliki banyak sekali pelajaran yang bisa diambil karena setiap menit mengandung nilai moral yang harus kita contoh. Plot ceritanya dinamis, tidak bisa ditebak. Yang membuat seru film ini itu ceritanya sangat relate dengan kehidupan di dunia nyata. Film ini disusun dengan sangat baik sehingga plot ceritanya sangat menarik. Film ini juga diperankan oleh aktor dan aktris papan atas Indonesia sehingga film ini lebih mendalami. Banyak menggunakan filosofi yang mengandung makna tersendiri di dalamnya. Salah satunya menggunakan banyak warna kuning dan biru. Karena Bregas Banuteja teringat dengan warna buku pendidikan moral Pancasila. Begitu banyak atmosfer Jogja yang begitu kental, mulai dari bahasa, tata krama, makanan, hingga tata busana yang digunakan pun unik. Berbeda dengan film-film yang lainnya. Maka dari itu, kalian harus nonton film ini ya. Harus. Film Budi Pekerti ini sangat cocok ditonton oleh seluruh masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak. Karena anak-anak zaman sekarang tidak sedikit yang menggunakan gadget, apalagi media sosial. Dijamin deh kalian akan terhanyut dalam ceritanya dan bikin perasaan campur aduk. Segini dulu ya ulasan film kali ini. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.